Anda kembali di Top News, pemirsa. Berita tentang adanya beras premium oplosan yang dikeluarkan Menteri Pertanian memicu kehebohan di masyarakat. Bagi pedagang, berita itu memicu kebingungan, sedangkan pengamat pertanian justru meragukan berita tersebut. Apa alasannya? Berikut ulasan selengkapnya dalam Top Review. Heboh adanya beras premium yang tidak sesuai kualitasnya bermula dari laporan masyarakat kepada Kementerian Pertanian Kementan dan Satgas Pangan. Satgas Pangan kemudian mengawali investigasi dengan mengambil sampel beras dari pasar tradisional dan retail modern di berbagai wilayah. Sampel yang diambil mencakup ratusan merek beras yang beredar di pasaran. Dari hasil pemeriksaan di 13 laboratorium di 10 provinsi, ditemukan pelanggaran mutu yang signifikan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa 86% beras premium di Indonesia ternyata dioplos dan 88,24% medium juga tidak sesuai standar mutu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa 86% beras premium di Indonesia ternyata dioplos dan 88,24% beras medium juga tidak sesuai standar mutu. Selain itu, banyak beras ditemukan dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET dan memiliki beras yang tidak sesuai dengan label kemasan. Misalnya, kemasan 5 kg hanya berisi 4,5 kg. Satgas Pangan Polri segera mengeluarkan instruksi kepada jajaran untuk melakukan pengecekan dan pendataan langsung terhadap pelaku usaha di pasar tradisional dan retail modern. Mereka juga melakukan pengambilan sampel beras dari gudang-gudang dan pengecer untuk diperiksa kembali di laboratorium Kementan. Dalam kasus ini, Polri telah memanggil dan memeriksa sejumlah produsen beras yang diduga terlibat dalam praktik beras oplosan. Beberapa merek beras seperti Sania, Sofia, Fortune, Wilmar Group, Sentra Ramos, Beras Pulenwangi, Raja Platinum, Raja Ultima, dan Ayana terseret dalam dugaan ini. Sebanyak 212 merek beras diduga tidak memenuhi standar mutu dan sedang diselidiki. Sejumlah pedagang beras mengaku resah seusai Mentan umumkan terdapat 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan. Keresahan dirasakan oleh seorang pedagang beras di Pasar Johar Semarang yang memilih tidak menjual beras premium untuk sementara waktu. Pak, ini kan ada beberapa merek yang ditentukan, ada sekitar 212 merek yang diduga oplosan. Ini berarti sampai sekarang masih menjual merek-merek tersebut atau bagaimana, Pak? Udah ada enggak. Sejak kapan, Pak? Ya ada setelah ada itu ya ada info dari TV itu ya itu sudah stop ya, Pak? Sudah stop enggak. Dari konsumen. Sementara di Kampung Baru, Banda Aceh, pedagang beras meminta pemerintah untuk sama-sama menjaga harga yang sudah ditetapkan dan melakukan kontrol yang ketat terhadap peredaran produksi beras. Jadi jangan sampai di akhir cerita begini, pihak ini menyalahkan ini, pihak ini menyalahkan ini. Yang korban masyarakat. Kami nggak pasok beras karena harga mahal, masyarakat nggak ada beras. Kami pasok bermasalah. Itu aja. Baik, terima kasih. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan memberantas mafia pengoplos beras. Menteri Amran juga berjanji akan menstabilkan harga beras di tengah meroketnya harga beras di sejumlah wilayah. Kalau ada mafia, ada koruptor, kita berantas bersama. Ini harus diberesin. Media harus tegas. Ya, sampaikan ke publik banyak premium medium padahal itu adalah beras biasa. Nah, kalau naik 3.000 per kilo kasihan kan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus dugaan pengoplosan beras premium yang diungkap oleh Kementerian Pertanian. Puan mendesak pemerintah untuk segera mengusut dan menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas. Puan mewanti-wanti agar jangan sampai peredaran beras oplosan merugikan masyarakat. Untuk itu ia mendesak pemerintah dan pihak berwajib untuk segera mengusut dan menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas. Namanya kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum
jangan sampai kemudian merugikan rakyat, dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Kendati Menteri Pertanian sudah menyatakan ada pengoplosan penjualan di atas harga HET serta pengurangan takaran, namun pengamat pertanian mengaku meragukan adanya klaim oplosan. Sedangkan soal penjualan di atas HET sudah terjadi sejak lama. Kalau oplosan, menurut saya kecil peluangnya dilakukan di tahun ini. Nah, tapi kalau yang tiga masalah yang disampaikan dari hasil investigasi itu, mengurangi ukuran atau takaran, menurunkan kualitas, dan menjual di atas HET, saya kira penting bagi pemerintah untuk menelusuri apa penyebabnya. Satu hal yang hampir bisa saya pastikan adalah karena memang harga beras saat ini itu jauh lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Dengan harga gabah yang dinaikkan sejak Januari lalu, itu membuat hasil pengolahan gabah menjadi beras itu juga mahal. Ini yang membuat ketika gabah itu diolah menjadi beras, hampir bisa dipastikan dengan apalagi dengan harga gabah yang sekarang ya. Harga gabah sekarang di pasar itu bisa di petani bisa 7.000, 7.500, 7.800, bahkan di atas 8.000. Kalau ini diolah menjadi beras, itu hampir pasti melampaui HET, Mbak. Nah, bagaimana cara pelaku usaha penggilingan dan pedagang itu tetap bisa berjualan? Caranya ya tadi mengakali tiga itu. Gitu. Nah, tapi terus terang saya setuju bahwa mereka yang sengaja ya mensreanya atau niatnya itu adalah mengurangi volume, itu adalah tindakan yang patut diseret ke meja hukum ya, karena memang itu tindakan pidana. Tapi kalau soal mutu, soal harga di atas eceran tertinggi, sebetulnya kalau yang konteks terakhir ya HET itu sebetulnya bukan baru, pelampauan HET baik premium maupun medium, terutama yang medium ya, itu udah lebih dari 1 tahun terakhir. Jadi kalau yang dipersoalkan adalah penjualan di atas HET bukan hal baru. Jadi kemana saja selama ini gitu. Kalau sudah tahunan di atas HET dan baru dipersoalkan sekarang, menurut saya kok ada sesuatu gitu ya. Kenapa gitu? Nah. Faktanya, berita tentang beras premium yang dioplos ini sudah meresahkan masyarakat. Demi kepastian informasi, maka pemerintah dan aparat perlu lebih memperjelas hingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.